Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri. Suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Pesta Keluarga Kudus tahun liturgi B. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Sutrisno Amirullah SY. Kor dari lingkungan Antonius, lingkungan Maria Goretti, lingkungan Petrus I. Tata laksana dari sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, selamat pagi. Kita semua berkumpul hari ini untuk merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita bersyukur atas keteladanan keluarga ini. Kita juga diundang untuk meneladani kekudusan hidup mereka di hadapan Allah. Hari ini kita juga merayakan hari terakhir di tahun 2023. Maka kita juga berintensi kita mau menutup tahun kita pada hari ini. Besok kita sudah memasuki tahun yang baru 2024. Kita berharap bahwa kita mau memulai tahun kita yang baru dengan syukur kepada Allah untuk segala berkat, rahmat karunia yang sudah kita boleh nikmati, boleh kita rasakan di masa-masa yang lampau. Tinggal menyisakan satu pertanyaan, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita capai di tahun yang ke depan. Tentu kita semua berharap bahwa ke depan akan lebih baik lagi. Namun kita juga harus menyadari untuk sampai kepada hal yang baik, kita perlu pertama-tama juga mempunyai cita-cita yang baik, yang luhur. Kalau kita punya cita-cita, maka kita juga akan bertanya bagaimana mencapainya. Lalu juga akan ditindaklanjuti dengan macam-macam rencana karya-karya kita, rencana-rencana kegiatan kita, dan itu perlu kita siapkan sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, maupun juga dalam komunitas-komunitas kita, agar semuanya, kata orang mengatakan, perlulah bahwa semua itu by design, artinya direncanakan, dibuat dan ditindaklanjuti, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dan membuka diri kepada Tuhan yang hadir. Kita memohon belas kasih dan kerahiman-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami,
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau. Dan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu.
upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ini ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya.
ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
ketika tiba penyucian menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, ada yang komplit keluarganya hari ini bersama Ibu, Bapak, anak-anak ke gereja? Ada? Satu bangku? Bro Simon kali ya? Tidak, Mama tidak pergi. Ya. Tadi saya lihat Kohendra. Kohendra mana? Duduk di mana? Oh, itu komplit ya hari ini ya. Coba berdiri. Berdirilah. Ya, anak-anak pulang semua hari ini. Nah, mereka keluarga kudus itu ya. Ada Pak Hendro juga nampaknya. Sama Oma juga ya.
komplit itu. Oh, Eko di belakang tadi ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa merasakan kebahagiaan kalau bisa pergi bersama dengan keluarga, bersama-sama berdoa, ya, bukan hanya di rumah tapi juga pergi ke gereja. Itulah kita merayakan hari ini, perayaan keluarga kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita semua tahu, menyadari bahwa keluarga adalah suatu hal yang sangat luhur, yang mulia, dan tidak ada dari kita ini yang muncul ke dunia ini tidak melalui keluarga. Romo juga melalui keluarga, ya, dengan segala macam dinamikanya. Kadang-kadang kalau ngobrol itu, ya biasanya yang diobrolkan kalau lagi kumpul pasti menemukan banyak kesadaran. Yang pertama itu kalau lagi kumpul biasanya bercerita, yang ini anak satu ini begini-begini, yang lain begitu-begitu, ya kan? Dan ya yang baik juga diceritakan, tapi juga ada yang kekurangannya dibicarakan. Tentu bukan untuk saling merendahkan, tetapi saling mengingatkan. Yang baik tentu akan dilanjutkan, dan juga yang kurang baik mestinya kita tinggalkan, terutama untuk menyongsong tahun yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga disebut luhur pertama ya karena memang Tuhan menghendaki itu. Tuhan merencanakannya. Tuhan tidak menginginkan bahwa manusia itu hidupnya, kelangsungan hidupnya tidak berkelanjutan seperti makhluk-makhluk yang lain. Tanaman saja Tuhan berikan supaya beregenerasi. Juga binatang, masa manusia tidak? Tentu semuanya harus tumbuh berkembang, beregenerasi, ya kan? Dan setiap kali ada regenerasi mestinya harus tumbuh menjadi lebih baik. Minimal ya sama baik dengan yang sebelumnya. Itu yang paling penting, ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita hari ini merayakan pesta keluarga kudus. Ya, tentu saja di dalam sabda Tuhan hari ini kita diberikan model, role model tentang keluarga kudus itu. Yang pertama dari perjanjian lama tentu Abraham dan Sarah sebagai keluarga. Menarik sekali ini ya, bahwa kenapa mereka disebut kudus? Ya tentu bukan karena mereka itu tidak punya masalah ya kan? Kalau Abraham tadi masalahnya apa? Masalahnya dia tidak punya keturunan, itu masalah ya. Tapi dalam memecahkan persoalan itu ya, tadi muncul masalah lain ya, apalagi kalau keturunan itu kemudian dianggap menjadi tadi tujuan dari hidup berkeluarga, hidup perkawinan. Kalau itu yang menjadi tujuan, maka itulah orang berpikir, beranggapan bahwa kalau hidup berkeluarga tidak punya anak zaman dulu itu namanya aib. Mungkin juga orang membacanya sebagai apa? Buah dari dosa, atau mungkin orang ini tidak terberkati. Maka orang kalau tidak punya anak, ya itu tadi, merasa bahwa hidupnya tidak lengkap, hidupnya tidak kudus dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mau mencoba pada kita bahwa kita tidak boleh seperti itu memahami dalam keluarga. Sebetulnya mempunyai anak itu sudah menjadi hukum kodrat sebetulnya. Dalam ajaran gereja juga dikatakan bahwa kedudukan anak di dalam suatu hidup keluarga, dalam perkawinan dikatakan bahwa menurut kodratnya perkawinan itu terarah kepada kelahiran anak dan pendidikannya. Jadi memang sudah terarah, artinya
Tuhan sudah menjanjikan hal itu, sudah secara kodrat dibuat demikian. Kalau orang berkeluarga saling memenuhi kebutuhannya, pastilah mereka juga akan mendapat keturunan. Itu dari pihak Tuhan. Ada kepastian 99,9% pasti, karena itu adalah hukum kodrat. Maka juga tidak ada yang boleh menghalang-halangi itu. Maka juga gereja mengajarkan ya tidak boleh kalau orang mau menikah tidak mau punya anak. Harusnya menyadari bahwa itu adalah secara filosofis merupakan konsekuensi logis. Kalau orang mau hidup bersama sebagai suami istri, laki-laki dan perempuan, mereka bercampur, pastinya akan mempunyai anak. Dan itu memang harus diterima dengan sukacita sebagai suatu kesadaran yang memang itu yang harusnya terjadi. Lalu kalau tidak terjadi, ya tidak bisa lalu kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa mereka diberi anak, saya tidak? Ya tidak bisa. Bisa saja bahwa memang dalam tanda kutip ada sesuatu yang kurang pada kita manusia, yang sering sekali kita sebut namanya human error, ya. Artinya ada kekurangan pada kita. Itu memang bisa saja terjadi, tapi tidak bijak bahwa kita mengatakan Tuhan tidak adil. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan pada kesempatan ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia tetap pada rencananya kalau soal keturunan, menjadi ahli waris dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa sebelum Ishak lahir, nah ada kejadian lain, masalah juga itu, bahwa Sarah itu memberikan pembantunya kepada Abraham, ya kan? Nah, itu namanya mencari resolusi sendiri. Karena begitu kencengnya bahwa hidup berkeluarga harus punya anak, mencari cara jalan sendiri. Akibatnya apa? Ya menimbulkan persoalan baru. Bahkan sampai hari ini pun hal itu terjadi, ya kan? Walaupun sekali lagi itu salah kita, salahnya Sarah, ya, salahnya Abraham. Tapi walaupun salah, anaknya kan nggak salah, tetaplah diberkati oleh Tuhan. Mereka juga akan berkembang, ya, walaupun diceritakan bahwa, nah itu yang kita kurang marem itu ya, memang diberkati, tapi dia akan tumbuh sebagai anak yang ya seperti kambing di hutan, ya, sukanya berkelahi, kalau damai itu nggak seneng, ya kan gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang seneng kerah gitu ya, itu dia. Kalau nggak kerah itu nggak seru gitu hidupnya itu ya, itu dia. Jadi menimbulkan persoalan sampai sekarang itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi sekali lagi Tuhan tetap memberkatinya, menjadi bangsa yang besar juga, ya kan? Itu. Nah, itulah situasinya. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah tetaplah satu hal yang penting, bahwa mereka disebut keluarga kudus itu sekali lagi bukan karena mereka tidak punya masalah, bukan karena mereka sudah mencari jalan sendiri, bukan. Tapi bahwa dalam kondisi itu Abraham tetap terbuka kepada rencana keselamatan Tuhan. Artinya apa? Ya tadi ketika Abraham itu berkeluh kesah, lah gimana katanya Tuhan mencintai saya, Tuhan itu mau membahagiakan saya, tapi saya tidak punya keturunan. Ya. Itu namanya berperkara dengan Tuhan. Itu sama dengan ketika Ayub berperkara dengan Tuhan ya. Kenapa anak-anakku, istriku, pembantuku semua lari daripada, bahkan menuduh saya orang berdosa. Padahal saya orang yang taat setia pada Tuhan. Lalu Tuhan juga sama menunjukkan seperti kepada Ayub, juga kepada Abraham, cobalah tengok itu.
Lihat, ada apa di sana? Bintang-bintang di langit. Nah, akan sebanyak itulah keturunanmu itu. Siapa yang bikin semua itu kalau bukan Tuhan? Nah, dengan bukti-bukti itu kan dikatakan dalam bacaan pertama tadi, lalu Abraham percaya. Dan dengan iman itulah, dengan kepercayaan itulah dia dibenarkan, dan dia juga mendapatkan rahmat demi rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Terutama tadi di saat yang sulit, yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan melakukan suatu karya keselamatannya, yaitu kelahiran Iskak dalam keluarga Abram dan Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga di dalam Injil, ketaatan iman itu, kekudusan iman itu menjadi dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Itu mereka bersama-sama dengan setia mentaati hukum Taurat, bahwa anak sulung laki-laki harus dipersembahkan di bait Allah. Mereka menjalankannya secara detail, ya, karena mereka percaya bahwa dengan taat kepada rencana dan kehendak Allah, mereka akan mendapatkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kesimpulannya mereka disebut keluarga kudus itu sekali lagi bukan karena tidak punya masalah atau hidup junjung tinggi apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Inilah yang dinyatakan bahwa mereka kudus, mereka senantiasa ingin melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, begitulah juga tugas kita sebagai manusia, sebagai keluarga-keluarga, kita dipanggil kepada hidup dalam kekudusan. Sekali lagi kita tahu tidak mungkin tidak ada masalah dalam hidup kita. Pasti ada masalah. Tetapi bahwa kita tetap terbuka kepada rencana dan kehendak Allah. Kita mau menjalankannya. Dan sebagai pribadi, kekudusan itu artinya apa? Kekudusan kita harus berusaha supaya dan menggunakan segala hal yang baik, yang positif yang ada pada diri kita ini, agar memberi sumbangan yang positif juga, yang baik untuk kehidupan bersama. Kita berjuang untuk itu, memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kehidupan bersama. Terbuka untuk juga berkorban, terbuka juga untuk berbagi kepada satu dengan yang lain. Dalam hidup berkeluarga, sekali lagi kekudusan harusnya seperti apa? Ya, kita masing-masing menyadari tugas kewajiban kita sebagai orang tua, seperti sudah dijanjikan di dalam sakramen perkawinan, mencintai pasangannya, menerima pasangannya, bahkan juga rela memberikan dirinya untuk kebahagiaan pasangannya. Juga kalau sudah dikaruniai anak, menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan gembira, menerimanya dengan semangat, ingin mendidik mereka dengan baik, menerima mereka dan juga menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Walaupun di dalam kekurangan, walaupun di dalam kelebihan, dalam membina mendidik mereka, tetap mengarahkan mereka kepada supaya mereka lebih mengenal Allah dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara keluarga, merembet itu. Namanya lingkungan itu juga keluarga. Namanya paroki itu juga namanya keluarga. Dan juga gereja semesta itu adalah keluarga. Bahkan dikatakan bangsa-bangsa itu juga adalah keluarga. Maka memang di dalam hal itu kita semua harus membangun kehidupan bersama. Kita juga menyadari tidak mungkin tanpa konflik, tapi kita harus belajar bagaimana kita menghadapi dan mengolah situasi-situasi sulit kita. Bukan justru menjadi lebih parah atau menjadi kutukan, tetapi kita dipanggil untuk
Kesulitan-kesulitan itu kita ubah menjadi berkat, kita ubah menjadi sarana untuk menyatukan kita dan juga untuk melayani satu dengan yang lainnya. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, semoga hari ini dengan pesta keluarga kudus kita semakin menyadari panggilan kita. Kita diundang untuk hidup di dalam kekudusan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Bapak Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santo Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ibu Bapak, kita bersama-sama di tahun keluarga ini berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita doakan doa keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan mengimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa minggu ini. Hari Senin, tanggal 1 Januari, Misa Hari Raya Santa Perawan Bunda Allah, pukul 8 pagi di Kapel Santo Aloysius. Hari Jumat, tanggal 5 Januari, Misa Jumat pertama, pukul 7 pagi bersama anak sekolah Saverius Sekojo dan pukul 6 sore. 2. Pelajaran Komuni Pertama. Pertemuan perdana pelajaran Komuni Pertama dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 setelah misa di Balai Paroki. Diundang untuk hadir peserta yang telah mendaftarkan diri beserta orang tuanya. 3. Penerimaan dana. Misa
sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, bapak, saudara, dan saudari, marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk segala usaha kegiatan kita selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita saling mengucap terima kasih satu sama lain dengan saudara-saudara yang ada di samping, suami, istri, anak-anak, atas kehadirannya dalam kebersamaan kita ini. Kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini. Kurnya itu cuma berapa ya? 12, tapi suaranya luar binasa. Tepuk tangan untuk mereka itu. Juga untuk semua petugas liturgi yang lain, para misdinar, prodiakon, dan juga semua yang membantu kita hari ini. Semoga tugas pelayanan ini menumbuh kembangkan iman kita untuk belajar melayani sebagaimana Tuhan melayani kita. Sekarang kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita pergi mewartakan kasih dan damai Tuhan. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur.